berhitung. Ya betul. Jadi yang dulu itu karena belum ada alat secanggih kalkulator, HP dan lain-lain yang bisa buat menghitung langsung, kita menggunakan semua ini untuk menghitung bilangan yang kita lakukan. Di sini semua itu tadi seperti ini ya, di sini ada bingkai, kemudian di sini ada manik-manik. Nah, jadi manik-manik ini ada yang di bawahnya ada satu, yang di atas ada satu, yang di bawah ada 4. Nah, untuk manik-manik ini, tiap satu manik itu mewakilkan satu angka. Kemudian seperti ini, satu angka, ini 2, ini 3, kemudian ini 4. Kemudian yang atas ini bernilai 5. Jadi ini 5 dan tadi ini 1, 2, 3, 4. Untuk menghitung dengan semua ini itu untuk menghitungnya ini di semuanya kan ada beberapa tiang. Kalau yang kita bawa ini semua khusus ini ada 13 dan 17 biasanya. Untuk menghitung biasanya kita menggunakan tiang yang lemah untuk satuan. Untuk satuan ini berarti kan ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Kemudian kalau kita menghitung puluhan itu bisa pakai di sebelah kanannya atau kirinya. Kalau gitu kita pakai kiri dari tiang tadi. Jadi kalau di tiangnya ini bernilai puluhan, artinya kalau kita naikkan satu manik, berarti ini kan 10. Ini 10, ini 20, ini 30, dan ini 40. Kemudian yang atas juga sama kayak tadi kan, kalau di sini tadi satuannya 5, di sini 50. Dan kemudian yang di sebelahnya lagi setelah satuan, kemudian 2, kemudian sebelahnya ini ratusan. Ini sama ya. Ini kalau naik satu manik berarti 100, kalau naik 2 berarti 200, 300, 400, dan yang atas ini 500. Kalau kita mulai menghitung itu biasanya menggunakan dua jari ini. Jadi ada jari sama jari jempol. Yang jari jempol itu untuk menaikkan tiap manik-manik ini. Jadi nanti kan biasanya kan kalau ada kayak jari kan ada irinya gitu. Nah itu mereka menggunakan teknik semua bayangan. Jadi kan ini semua, tapi mereka itu membayangkan alatnya ini dengan gerakan jari karena sudah saking awalnya. Kemudian nanti kalau kita menghitungkan ini untuk menaikkan manik-manik di jari jempol dan di jari telunjuk, ini untuk menurunkan manik-maniknya. Kemudian kita coba ya untuk mencoba menghitung manik-maniknya juga. Ini berarti berapa? 1, kemudian ini 2, ini 3, kemudian ini 4. Kemudian yang atas ini sebenarnya harusnya kan gini. Yang atas ini kan di sekatnya ini kan ini ada 1 sama 4. Sekatnya itu kalau di sebelah sekatnya itu kosong, tidak ada manik-manik, itu artinya hasilnya 0. Nah, dalam posisi clear itu nilainya adalah 0. Jadi yang 5 ini, yang satunya 5 ini ada yang 5 ini di atas itu ke atas, dan yang nilainya satuan itu ke bawah semua. Itu nilainya 0. Kita startnya di situ. Kemudian kita mencoba untuk menghitung satuan dulu ya. Jadi tadi kita kan startnya di sini, yang manik atasnya ke atas semua, yang manik bawahnya ke bawah semua. Berarti yang atas itu harus diturunkan. Ya, harus diturunkan yang satuan tadi, yang 4 tadi diturunkan, yang 5 yang maniknya 1 itu dinaikkan semua. Teman-teman kalau pakai bisa ditaruh aja biar nggak susah. Jadi setelah semuanya bernilai 0 ini, tadi teman-teman baru bisa memulai untuk menghitung.
berarti berapa manik yang ke atas? 2. Kemudian tambah 2 lagi 4. nggak bisa ya. Kalau gitu berarti kita pakai rumus kawan kecil. Jadi karena di sini kita cuma punya 1 manik di bawah ini, jadi kita harus cari kawan kecilnya dari nilai 2 tadi. Kawan kecil itu apa? Kawan kecil itu kan kalau di yang atas ini ada 5. Nah, kawan kecil itu bilangan tambah bilangan sama dengan 5. Jadi kawan kecilnya 1 itu sama dengan 4. Kawan kecilnya 2 sama dengan 3. Kemudian kawan kecilnya 4 1 ya, dan seterusnya. Nah, tadi kan sudah 1 tambah 2 sama dengan 3, tambah 3 lah, tambah 2 tambah 4 lagi. 1 tambah 2 dengan 3 tambah 2 lagi. Jadi nanti kita akan menggunakan manik atas ini yang 5 ini. Sehingga kan nantinya kita harus mencari nilai kawan kecil dari 5. Ya, dan nilai kita mana? Kawan kecilnya dari angka 2 itu 3. Jadi 3-nya di sini karena kita sudah mencari tadi 3-nya berarti turun. 3 manik yang sudah naik tadi itu turun 1, 2, 3 gitu. Jadi nilainya 1 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan berapa ini? 5. Kemudian di sini coba lagi ya untuk contoh yang lain. Itu tadi kita sudah belajar tentang kawan kecil. Ini kita coba dengan angka yang lebih besar lagi. Kita coba di angka 2. Ini berarti 2 manik naik ke atas. Kemudian tambah 5 berarti manik yang atas yang berapa 1 ini 5. Kemudian kurangi 3. Jadi kalau kurangi 3 kita cari kawan kecilnya 3 yaitu 2. Di sini karena kita di sini manik-maniknya yang ke atas kan 2 aja. Jadi kan kita kurang 1. Kita ambil 5 aja, 5-nya kita naikin kan jadi nilainya ini dikurangi 5. Nah, kawan kecilnya 5 tadi yaitu kawan kecilnya 3 tadi yaitu dikurangi yang 2 ini. Nah, ini jadi sama dengan 4. Kemudian coba kita ke puluhan ya. Jadi di angka puluhan ini nilainya coba kita jumlahkan angka 4. 4 berarti maknanya naik 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 12. 12 berarti nanti kita naikkan ini ya, yang sebelahnya keluar itu 1 manik. Kemudian kita tambahkan yang 1 tadi 2. Dan karena kita tidak ada 2 lagi, kita cari kawan kecilnya 2 yaitu 3. Nah tadi berarti 5-nya turun, 5 manik 5-nya turun. Kemudian di sini manik yang 4 tadi yang sudah naik itu diturunkan. Ini nilainya 16. Kemudian kalau ratusan juga seperti itu ya. Ini kalau untuk ratusan kita akan menggunakan rumus kawan besar. Jadi kawan besar itu kalau nilainya nanti di atas 10 itu berarti kan kita harus menggunakan ranking 10 ini. Itu nanti kita mencari bilangan tambah bilangan sama dengan 10. Jadi kawan besarnya 2 itu 2 tambah berapa sama dengan 10. Ini 8. Kemudian kawan kecilnya 3 sama dengan 7. Kemudian kawan kawan besarnya 4 sama dengan kawan besarnya 5 sama dengan 5 dan seterusnya. Untuk penggunaan kawan besar itu kita langsung ke praktek contoh soal ya. Jadi di sini untuk angka 10 nanti ada di kiri atau kanannya dari
yang satuan ya. Yang satuan kita coba di A 13. 13 jadi yang 10-an naik 1, yang satuan naik 3. Kemudian di sini kurangi 7. Nah, di sini kan 7 enggak ada. Kita cari kawan besarnya 7, yaitu 3. Kemudian di sini juga menerapkan kawan gabungan. Jadi karena di sini enggak ada 7, ini yang 5 ini diturunkan. Kemudian yang 3 ini karena dia kawan besarnya 7, jadi sama dengan jadi kita selanjutnya akan melakukan latihan soal. Sini kita ke soal yang nilainya satuan dulu ya. Ini saya akan menuliskan 4 soal, nanti kita coba kerjakan dengan diberi waktu ya.
satuannya naik 1, yang satuannya naik 1. Kemudian tambah 21, berarti yang puluhan naik 2, ya, satuan naik 1. Kemudian ditambah lagi 11,